Ya, silakan di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, majelis dan ujian hasil disertasi yang saya hormati. Pertama, pada Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Sirin MS sebagai promotor saya. Kemudian Mukarram Dr. Muhammad Khalid MPDI sebagai ko-promotor pertama dan Mukarram Dr. Raya Mansi MPDI sebagai promotor kedua. Demikian pula yang saya hormati penguji disertasi saya dalam hal ini penguji pertama Mukarram Ruta Profesor Dr. Abdurrahman Geteng dan yang kedua Mukarram Dr. Haji Muhammad Rashid MPDI. Dan yang ketiga adalah Mukarramah Dr. Haji Wardah Hanafi MPDI. Dan kepada seluruh partisipan yang bergabung di dalam acara tosi dan ujian hasil disertasi ini. Baiklah saya akan memaparkan garis-garis besar daripada isi disertasi yang telah disusun ini. Yang pertama, bahwa judul skripsi ini, disertasi ini adalah implementasi penerapan konsep tasawuf Andi Gruta Haji Abdurrahman Ambok Dale terhadap pendidikan santri kedengaran nggak? Jelas, 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 Pak Ustaz. Silakan. Iya. Dengan rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana konsep tasawuf Andi Gruta Abdurrahman Ambok Dale dalam bidang akhlak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana strategi implementasi konsep tasawuf Anigrutta Ambok Dalek terhadap pendidikan akhlak santri pondok pesantren DDI Mangkoso. Dia yang ketiga adalah bagaimana ragam hambatan implementasi konsep tasawuf Anigrutta Haji Abdurrahman Ambok Dalek terhadap pendidikan akhlak santri DDI Mangkoso. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan langsung masuk ke bab pembahasan atau bab 4 lokasi penelitian. Karena bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah dipaparkan pada ujian proposal. Meskipun sedikit ada tambahan bahwa setelah melihat dan menganalisa kembali makna daripada implementasi, maka penulis sementara menyimpulkan bahwa keberadaan implementasi konsep tasawuf Andi Gruta Abdurrahman Ambok Dale terhadap pendidikan santri Pondok Pesantren Mangkoso masih sebatas pada implementasi dalam pengertian atau dalam makna leksikal atau etimologi. Tapi kita masuk kepada lokasi penelitian. Bahwasanya lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baro. Tentu dengan alasan bahwa kita ketahui bersama bahwa Pondok Pesantren Mangkoso secara histori
tidak bisa dipisahkan dengan Andi Gruta Haji Abdurrahman Ambo Dale. Di Gruta telah mewariskan kepada kita suatu lembaga berupa fisik, sekaligus juga mewariskan kepada kita suatu konsep pendidikan yang secara khusus pada kesempatan ini kita akan secara spesifik akan membahas tentang konsep tasawuf beliau. Pondok pesantren Mangkoso itu terdiri dari 3 kampus. Dan makna kampus juga ini perlu dijelaskan karena masih banyak memahami bahwa kampus itu, dan memang secara leksikal kampus itu adalah suatu tempat yang di dalamnya terdiri dari kampus-kampus tempat perkuliahan. Tapi di Mangkoso itu karena ini terdiri dari 2 lokasi, ada lokasi pusat dan itu dinamai dengan kampus 1, kemudian ada lokasi khusus untuk putra dan diberi nama kampus 2, kemudian yang ketiga ada kampus yang khusus putri, itulah kampus 3. Terus keadaan santri satuan pendidikan dan lingkungan pondok pesantren Mangkoso dengan jumlah santri atau mahasiswa. Di sana ada beberapa satuan pendidikan, mulai dari Raudatul Atfal sampai kepada sekolah tinggi yang berbagai macam jenis. Karena Raudatul Atfal jumlah santri 45, ada madrasah ibtidaiyah, kemudian 911 orang, di jauh melampaui jumlah SD negeri yang ada di sekitarnya. Kemudian ada madrasah Idadiyah. Madrasah Idadiyah ini kelas persiapan, biasa juga disebut dengan kelas 0, itu jumlah secara keseluruhan ada 740 orang. Kemudian ada SMP DDI Mangkoso, di samping ada MTS, ada juga SMP dengan jumlah 165. Kemudian MTS Putra putrinya ada sampai 976 orang. Kemudian madrasah putra dan putri sama dengan 900 orang. Stay di Mangkoso, sekolah tinggi. Kemudian ada Ma'had Ali khusus pengkaderan ulama, 70 orang, sehingga secara keseluruhan santri di Mangkoso mencapai 3.816. Dari hasil ujian proposal yang lalu, di antara Dewan Penguji, dalam hal ini Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Nasir PDI dan juga sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, mengusulkan untuk kan menganggap lebih luas, terlalu luas kalau pondok pesantren Mangkoso, maka mengkhususkan pada suatu tingkatan. Tapi dengan pertimbangan bahwa kalau dimasukkan ke dalam judul, misalnya suatu tingkatan, misalnya madrasah sanawiyah atau madrasah idadiyah, maka itu akan menambah kata dalam judul sehingga dikhawatirkan akan melebihi aturan. Makanya tetap judulnya Pondok Pesantren Mangkoso, meskipun dalam pembahasannya nanti sudah mengkhusus kepada, artinya penelitiannya sudah mengkhusus kepada suatu tingkatan, dalam hal ini Madrasah Ali Putra DDI Mangkoso. Dengan pertimbangan di samping tadi itu, yang kedua, perlu diketahui juga bahwa santri yang masuk di DDI Mangkoso, kelas 1 yang tamat SD, kemudian sampai selesai S1, itu menempuh pendidikan sampai 11 tahun. Karena mutlak harus masuk idadiyah 1 tahun, kemudian MTS sekelas SMP 3 tahun, berarti 4 tahun, kemudian aliyah 3 tahun, kemudian kuliah 4 tahun. Di 11 tahun inilah pertangaannya itu adalah madrasah aliyah. Terus sehingga penulis secara khusus mengambil lokasi penelitian Madrasah Aliyah Putra. Nah, itulah saya kira tentang lokasi. Selanjutnya, ada pun untuk menjawab permasalahan yang pertama adalah bagaimana konsep Andi Gruta Abdurrahman Dale. Maka pertama, penulis menyimpulkan bahwa tasawuf Andi Gruta berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi pokok-pokok ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan. Istilah iman dan Islam ini, iman, Islam, dan ihsan ini dalam konteks hadis, karena memang jelas hadisnya. Jika Jibril datang bertanya kepada Nabi, bertanya tentang 3 pokok tersebut, khabirni anil iman, beritakan kepada aku tentang iman, kemudian beritakan kepada aku tentang Islam, kemudian beritakan kepada aku tentang ihsan,
Kemudian Nabi mengatakan bahwa itu adalah Jibril yang menerangkan tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Maka saya katakan dalam konteks hadis itu istilahnya iman, Islam, dan ihsan. Meskipun biasa dalam konteks yang lain biasa disebut dengan tauhid, ibadah, dan akhlak. Secara mengkhusus lagi dalam materi-materi tasawuf biasa distilahkan dengan syariat, tarekat, ma'rifat. Atau dalam terkadang juga disebutkan sebagai Islam apa namanya ilmu, amal, kemudian ikhlas. Tapi itu sekarang adalah istilah-istilah yang kita merujuk ke hadis dulu ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, terus karakteristik tasawuf Andegrota Abdurrahman Ambudale itu memiliki kesesuaian substansi dengan kursus ajaran tasawuf yang akhlaki. Pada ujian proposal yang lalu, penguji dalam ide al-mukarram terkait dengan Ada benda pala ana namu untuk baca kira Abdul Rahman datang mengusulkan supaya merujuk kepada konsep tasawuf Buya Hamka. Dan ternyata memang setelah dibandingkan antara konsep tasawuf Andegrutta dan Buya Hamka, ternyata ada kesesuaian dalam hal ini. Bahwa kalau konsep tasawuf Hamka tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, artinya bukan konsep tasawuf yang meninggalkan dunia, meninggalkan kerja. Demikian pula halnya dengan konsep tasawuf Andegrutta Mbok Dalek, seperti itu adanya. Sehingga kita bisa buka kitabnya misalnya An-Nukhbatul Mardiyah. Di sana ada bab khusus membahas tentang Nushatu Syababul Muslim, yaitu tamasyanya pemuda-pemuda Muslim. Di sana dikatakan bahwa seorang pemuda Muslim itu bukan hanya Muslim dalam masjid, tapi harus Muslim di tempat kerjanya, di masnaknya, di restorannya, di madrasahnya, di universitas, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa konsep tasawuf dari guru kita memisahkan antara atau tidak meninggalkan kehidupan dunia untuk kerja dunia. Selanjutnya, konsep tasawuf andi guru ta'ambut dalek dalam makna yang umum adalah at-takarrub wal usul. Artinya ini sepanjang penelitian penulis, baru ada penulis yang menulis menemukan bahwa ternyata Andi Gruta itu punya konsep at-tabarruk dan al-usul. Artinya at-tabarruk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana bisa sampai kepada Allah. Itu dibahas dalam kitabnya Al-Qaul Shadiq yang banyak berbicara tentang zikir. Karena referensinya adalah semua kitab-kitab tasawuf itu berbicara tentang zikir tersebut. Dan bahkan misalnya ada Imam Al-Qushairi menyebutkan dalam kitabnya Risalah Al-Qushairi bahwa asyikru huwa ruknun kawiyun fi tariqil haqqi ta'ala. Zikir katanya itu adalah merupakan rukun yang paling pokok dalam tarekat menuju kepada Allah, dan seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan mendawankan zikir. Nah, ternyata zikirlah ini yang yang dikelola oleh Negruta, ya, yang bisa sampai kepada al-wusul. Al-wusul ini adalah sampai kepada Allah. Selanjutnya ada konsep tasawuf dalam bidang akhlak. Nah, konsep Negruta dalam bidang akhlak itu menampilkan dan menjadikan adab-adat dan akhlak sebagai dasar-dasar dan pondasi tasawuf. Artinya cukup sederhana. Cukup sederhana, terkadang kita mengatakan bahwa kita dikutip oleh hanya kecil sekali, tapi ini menunjukkan bahwa Andi Guru tak menjadikan akhlak itu, adab itu sebagai dasar. Artinya untuk pelajaran pemula yang nanti ada klimasnya, ada puncaknya. Penulis bisa menjadikan contoh di sini misalnya adab-adab nanti yang bisa ditemukan nanti di sini, misalnya terhadap adab makan dan minum, ada bersama Allah, ada bersama Allah, atau akhlak ikhlas. Nah, ini akhlak ikhlas, semua santri atau siswa itu sudah mempunyai pemahaman tentang ikhlas tersebut.
Tapi Andi Gurusta ini akan menegaskan bahwa semuanya harus berdasarkan keikhlasan. Lalu ada akhlak bersama Allah, adab bersama Allah, adab bersama Rasulullah, adab dalam agama, adab bersama orang tua, adab bersama saudara, adab makan dan minum. Nah ini saya mau berikan contoh adab makan dan minum. Memang sangat sederhana, tapi dalam kajian tasawuf itu sangat menentukan. Tapi untuk mendapatkan kedudukan atau makam tertentu yang tinggi, biasanya itu berdasar atau bermula daripada adab makan dan minum ini. Misalnya, sudah disebutkan dalam bahasa kitab itu bahwa dalam makan tidak terlalu kenyang. Kemudian para sufi semuanya membahas bagaimana bahayanya kenyang itu bisa sampai melumpuhkan otak, mengeraskan hati, dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dengan adab berpakaian. Itu bentuk implementasi yang sementara peneliti dapatkan di pondok pesantren di Mangkosok. Nah, terkait tadi dengan nanti mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut, kita pindah kepada hal-hal pendukung. Hal-hal pendukung implementasi konsep tasawuf Andi Guru di Pondok Pesantren Mangkoso. Pertama, tingginya kecintaan para pembina pendidik terhadap Andi Guru Samudale. Itu sedikit-sedikit pembina saya lihat di sana itu kalau ada hal-hal yang dibicarakan selalu menyandarkan kepada Guru Samudale. Kemudian adanya agenda kegiatan pada buku kitab Andi Guru Samudale pada momen-momen tertentu. Biasanya pada milad-milad itu pasti ada acara workshop besar yang mana di dalamnya adalah termasuk acara beda buku daripada kitab-kitab Guru Lale. Pada umumnya pembina dan pendidik tinggal di kampus asrama bersama dengan santri. Di pembinaannya akan melekat. Kemudian para pembina dapat menjadi teladan bagi santri. Nah, dalam ini saya berikan contoh lain, dapatkan satu contoh dalam kitabnya Guru Lale itu ada membahas tentang rokok. Nah, itu para pembina bisa memberikan teladan artian bahwa bisa dipastikan bahwa yang nampak tidak ada lagi pembina-pembina yang merokok itu. Kemudian perlengkapan santri berupa pakaian dan buku-buku pakaian. Demikian pula dengan kebutuhan makan diprestasi oleh pondok pesantren. Ada catering sehingga tadi kalau terkait dengan ada makan itu bisa dikontrol. Terkait dengan ada pakaian juga bisa dikontrol. Nah, baik. Kita pindah kepada ragam hambatan dan solusinya. Pertama, kurangnya kesadaran santri untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pondok. Nah, solusi terus membuat aturan dan strategi untuk meningkatkan kedisiplinan santri. Terus masih ada beberapa santri yang masuk pondok pesantren bukan atas kesadaran sendiri, tapi paksaan dari orang tua mereka. Solusi ya terus memberi motivasi dan pemahaman mengenai kedudukan dan kemuliaan belajar di pondok pesantren. Kemudian pembina aktif menjalin komunikasi dengan pembina aktif menjalin komunikasi dengan orang tua santri. Kemudian menciptakan lingkungan pondok yang aman, nyaman, yang dilengkapi dengan sarana olahraga. Nah, salah satu antaranya lingkungan pondok aman ini adalah bagaimana mengawasi lingkungan sehingga tidak terjadi bullying di antara para santri di antaranya. Nah itu juga ada kaitannya dengan akhlak yang disampaikan oleh Andi Guruta itu akhlak persaudaraan atau akhlak bersama saudara. Kemudian kurangnya minat santri untuk mempelajari tasawuf. Ini juga hambatan. Solusinya, jadi ada penulis melihat bahwa ada sekarang akhir-akhir ini atau melihat minat santri-santri pada akhir ini dibandingkan 20-30 tahun yang lalu atau sewaktu penulis menulis itu tidak ada lagi nampak istilahnya santri-santri yang berkarakter sufi. Nah, misalnya dulu teman-teman itu kalau ada yang mandi sampai pakai sarung seperti perempuan meski bubuk. Kalau jalan itu tidak pernah banyak santri itu seperti itu. Kemudian banyak yang datang memang untuk mencari pelajaran-pelajaran terkait dengan tasawuf itu. Nah, dalam tanda kutip biasa sapa hakiki dan sebagainya. Nah, sekarang nampaknya itu kurang lagi bisa sampai seperti itu. Terus solusinya ya
terus memperkenalkan tokoh-tokoh tasawuf dan kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang sedekat ini, kenapa pada pulanya? Demikian pula kedudukan mereka dalam masyarakat. Nah, kemudian solusi yang kedua, memberi teladan kepada santri dalam mengamalkan akhlak yang bernuansa tasawuf. Selanjutnya, rekomendasi ini yang terakhir, pengelola pondok pesantren semestinya merumuskan dengan baik konsep tasawuf bidang akhlak Andi Geruta Mogale, menjadikannya suatu kurikulum yang utuh. Jadi memang kurikulum yang memiliki tujuan, kedua materi, meskipun materinya sebenarnya sudah ada mentah dalam kitab-kitab, kemudian membuatkan strategi pembelajaran, evaluasi, terus ya melibatkan seluruh daya termasuk para pembina dan melibatkan sejumlah daya termasuk para pembina dan pendidiknya. Selanjutnya menentukan rencana kerja yang tentunya harus didukung oleh sebuah kebijakan pimpinan tertinggi di pondok pesantren, apakah ketua yayasan atau pimpinan pondok tersebut. Taib, para dewan penguji dan promotor yang saya hormati, demikianlah pemaparan saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz Musakir sudah mempresentasikan hasil penelitiannya ya, dalam bentuk seminar hasil pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita ke penguji pertama, saya berikan waktu kepada partisipan. Ini ada beberapa partisipan yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan, sanggahan, tanggapan terhadap hasil penelitian yang dilakukan Ustaz Musakir. Saya persilakan. Ya, Bapak Ibu peserta ini ada. Pak Musakir minta tolong di screenshotnya di ini dulu, ditutup dulu. Ya, Tutup. screennya di dulu. Oke. Stop. Kenapa Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan? Ada beberapa partisipan kita, ada Label M, ada Abdul Rahman, ada Pak Zainuddin, ada beberapa yang muncul. Gimana? Ya, kalau tidak ada kita ke penguji dulu, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Geteng. Pada Pak Prof disilahkan. Ya, Pak Prof. Halo. Halo. Ini sepertinya beliau. Iya. Halo. Tadi sudah ada? Ya. Ada yang bisa hubungi Pak Prof Rahman siapa tahu ini? Pak Musakir bisa dihubungi beliau? Punya nomor? Ada nomornya Pak Prof Abdul Rahman Geteng? Tidak ada. Nggak ada ya? Iya, iya, iya. Yang jelas beliau ada, cuma mungkin ada. Ya, untuk memanfaatkan waktu dulu kita ke penguji kedua, Bapak Dr. HM Nasir SMPD. Silakan Pak Dr. Nasir. Halo, Pak Dr. HM Nasir. Masih terkunci. Masih terkunci ya? Iya. Suaranya masih unmute. Halo, Pak Dr. HM Nasir. Pak Prof Rahman Geteng gimana? Sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ya, masuk, makasih banyak ya, Pak Prof. sudah masuk. Ya, silakan Ya. Prof. Waalaikumsalam Langsung. warahmatullahi. Iya. Terima kasih. Iya, Prof. Ya, oke. Ya, yang saya hormati pimpinan sidang, para promotor dan penguji, terkhusus kepada Formopendus. Dari pemaparan dalam disertasi Pak Musakir berbicara tentang tasawuf. Andre Guru kita Haji Abdurrahman Bodale. Kalau kita berbicara tentang tasawuf sebagai satu ilmu yang berkembang dalam Islam, maka perlu kita kembali mengkaji asal-usul tasawuf, ya, dan hakikat tasawuf. Nah, kalau kita berbicara tentang asal-usul tasawuf, baik dari segi bahasa maupun dari segi konsep, maka nanti kita bisa kategorikan tasawuf menurut konsep almarhum Kiai Haji Abdurrahman Bodale. Kita bisa kategorikan di dalam dua kategori yang pada umumnya dikenal dalam ilmu tasawuf, yaitu tasawuf filosofi dan tasawuf akhlak. Yang kedua, konsep akhlak ini berkembang di dalam sejarah Islam dan memiliki asal-usul dari segi bahasa dan dari konsep. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, banyak mengutarakan pengertian tasawuf itu atau asal-usul tasawuf itu dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Ya. Pertanyaan saya kepada Pak Musakir, bisa menyebutkan asal-usul tasawuf itu dari segi bahasa dan dari segi konsep. Silakan Pak Musakir. Dari tasawuf dari segi bahasa dan dari segi konsep. Baik, terima kasih Prof. Pertama, dari segi bahasa memang banyak telah dikemukakan oleh para ahli yang tentu dari awal bermula dari ulama-ulama Arab, karena dan ini adalah merupakan bahasa yang berasal dari Arab atau bahasa Arab. Meskipun juga ada di antara para ahli juga menyangkal daripada penjelasan-penjelasan terkait dengan makna tasawuf dari segi bahasa itu. Tapi baiklah, ada misalnya yang menganggap bahwa tasawuf itu berasal dari kata safwah. Safun itu sesuatu yang kokoh, diambil dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian menjadi berbaris-baris seperti malaikat yang kokoh, kata saffa. Sehingga lalu diterjemahkanlah bahwa saffa itu, sufi itu adalah yang berdiri ke depan untuk menegakkan kebenaran. Lalu ada yang memahami juga bahwa tasawuf itu dari kata safa. Safa itu yang berarti sofiyun, ada sesuatu yang bersih. Nah, ini agak-agak mendekati konsep ini karena memang tujuan daripada tasawuf itu adalah, terutama tasawuf akhlaki ini adalah untuk pembersihan, dalam hal ini pembersihan jiwa. Jadi diambil bahwa sufi sofiyun itu sesuatu yang bersih. Nah, tapi ada juga yang memahami bahwa tasawuf itu diambil dari kata sufah.
Stupa itu adalah suatu tempat yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Di sanalah tinggal para sahabat-sahabat Rasulullah yang dalam tanda kutip mempunyai dalam tanda kutip kondisi ekonominya di bawah orang-orang miskin yang tinggal di sana, yang dipelopori oleh Abu Hurairah. Ini pengertian yang ketiga. Pertama tadi dari kata safon, saf itu saf yang kokoh, kemudian ada safiyun, safa yang berarti bersih. Kemudian ini kata-kata sufa itu adalah suatu tempat di masjid yang ditempati oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang mempunyai derajat ekonomi yang rendah. Kemudian yang keempat adalah lagi sop itu diambil dari kata sup. Sup itu adalah semacam bulu domba. Jadi karena kenapa kebiasaan para sufi itu memakai pakaian-pakaian dari bulu domba yang kasar itu, karena mereka menghindari pakaian-pakaian yang halus. Saya kira itulah pengertian tasawuf dari makna lugawi atau bahasa. Sementara dari segi konsep, tasawuf sebenarnya itu ada yang mengatakan tasawuf tidak ada pada masa Rasulullah. Tapi dari kesan ada, misalnya kehidupan suhud, kehidupan tawaddu, kemudian kehidupan ikhlas, khauf, raja. Konsep-konsep seperti itu cikal bakalnya sudah ada pada masa Rasulullah. Tapi saya ingin tambahkan bahwa saya melihat bahwa tasawuf itu sebenarnya merupakan metode sebenarnya. Saya lihat ini dari sepanjang penelitian ini merupakan metode. Kenapa? Karena memasuki semua pokok-pokok ilmu dalam agama. Misalnya ada tauhid, tasawuf ada tauhidnya, ada ibadah ada tauhidnya. Demikian pula dan apatah lagi dalam akhlak. Dan itu memang sasaran dari tasawuf. Artinya tauhid itu ada tasawufnya, karena tauhid itu terkait dengan mengenal Allah. Maka ulama memberikan suatu metode itu tasawuf untuk lebih mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, kemudian memberikan hak menghargai Allah dengan penghargaan yang sebenar-benarnya. Itulah sehingga ada orang terkadang bertanya, apa sebenarnya kenapa sampai ada tasawuf berbicara tentang ma'rifat. Ma'rifat itu tauhid, ya tauhid, tapi untuk memperdalam pengenalan Allah dengan sebenarnya itu diberikan metode tasawuf. Demikian dengan ibadah. Kenapa sampai ada tasawufnya? Karena hukum fikih hanya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu ibadah. Sementara tasawuf ini memberikan metode untuk kesempurnaan termasuk syarat diterimanya suatu ibadah. Jadi kalau fikih berbicara tentang syarat-syarat sahnya suatu ibadah, maka tasawuf ini berbicara tentang bagaimana ibadah itu sah diterima, dan yang tak kalah pentingnya jangan sampai ibadah itu rusak. Itu metode-metode tasawuf. Nah, dalam hal akhlak juga seperti itu. Akhlak sudah dipelajari, ada yang namanya akhlak, ada akhlak jujur. Tapi jujur ini dalam artian, misalnya dalam artian jujur dalam kata-kata. Ternyata kalau dibawa dalam tasawuf itu bukan sebatas itu. Tapi ada yang namanya kejujuran dalam fakta. Misalnya seperti ini, Prof, ini saya terlalu panjang ini. Ada terkadang definisi jujur semuanya yang kita ketahui bahwa adalah berbicara sesuai dengan fakta. Tapi di dalam tasawuf dikatakan bahwa tasawuf itu bukan hanya sesuai dengan fakta, tapi juga sesuai dengan hati. Kan terkadang orang berbicara tidak sesuai dengan hatinya. Nah, contoh kecil biasa saya sampaikan bahwa ketika dipanggil untuk makan, dia mengatakan, dia terima kasih saya kenyang, padahal ternyata dia lapar. Nah itu ternyata ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan bahwa jangan kamu mengumpulkan antara dusta dan jangan kamu mengumpulkan antara dusta dengan bohong. Selanjutnya, dalam konsep tasawuf sebenarnya hanya untuk memaksimalkan semuanya, tauhid, ibadah, dan akhlak. Landasannya di dalam Al-Quran
summa awrasna al-kitab alladziina istafayna min ibadina. Kemudian kami mewariskan Al-Quran ini kepada umat yang telah kami pilih dalam hal umat Rasulullah. Nah, Dari segi bahasa, faminhum zalimun li nafsihi. tolong Pak Musakir, saya kira Kenapa, Ustaz? Ya, dari segi bahasa sudah cukup lihat bahwa ya, terima kasih, Prof. menurut Profesor Harun Nasution bahwa tasawuf sebagai ilmu di dalam Islam, ya, karena ini kan perkembangan tasawuf ini sudah ada pada masa Nabi yang dilakukan oleh para ahli sufa. Itu sikapnya menunjukkan sikap kehidupan sufi. Walaupun pada saat itu tasawuf belum berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Setelah kajian-kajian tentang tasawuf ini memasuki perkembangan ilmu pengetahuan, maka lahirlah beberapa pandangan para ahli yang melihat bahwa asal-usul tasawuf itu ya, lahir dari berbagai-bagai sumber. Yang pertama, ada yang berasal dari sumber agama Nasrani. Ada yang berasal dari filsafat. Misalkan filsafat Pitagoras. Ada yang bersumber dari ajaran agama Hindu serta agama Buddha. Ya. Nah, ini menurut ya Harun Nasution bahwa tasawuf atau mistitisme itu dari penelitian menunjukkan bahwa sumbernya tidak hanya bersumber dari Islam, tetapi dia bersumber dari berbagai-bagai agama samawi dan non samawi, bahkan ada yang berasal dari filsafat. Bagaimana menurut penelitian atau hasil bacaan dari Pak Musakir tentang pendapat ini? Apakah Pak Musakir setuju atau menolak pandangan itu? Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Asal Ya, silakan Pak Musakir. Caran. Ya, baik. Ya, Baik. silakan. Kenapa sampai ada aliran tertentu di dalam Islam ini yang menolak tasawuf? Boleh jadi itu tadi penyebabnya apa yang disampaikan oleh Pak Prof, bahwa dalam dunia tasawuf ini ada sumbernya dari filsafat, kemudian ada bahkan dari agama-agama lain seperti agama Hindu, kemudian bahkan dari agama Nasrani. Nah, saya melihat kembali kepada konsep guru tajam Malik. Ternyata menurut sumber yang kami terima, Guru Tambok Dale itu menurut kitabnya Al-Qaul Sadiq itu untuk mengkanter paham-paham tasawuf yang seperti itu, yang diterangai sumbernya dari Hindu maupun dari Nasrani, termasuk misalnya mengkanter daripada tasawuf filsafi yang batil, yang tidak berdasar. Jadi kalau saya ditanya bagaimana pandangan tentang banyak pendapat bahwa tasawuf banyak sumbernya, ada sumber dari filsafat, kemudian ada sumber dari agama lain. Pertama saya menjawab seperti itu adanya, dan inilah yang kemudian dikanter oleh Andri Gemitas Haji Abdurrahman Ambok Dale. Nah, lalu misalnya bisa dilihat dalam kitab Gemitas tadi, misalnya dalam hal bersikir, Andri Gemitas Dale itu memberikan konsep atau teori yang sangat sederhana yang betul-betul sunnah dikembalikan ke Rasulullah bersikir. Misalnya bagaimana cara bersikir, misalnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam berbaring-baring, menangkal paham-paham yang dianggap boleh jadi dari paham Yahudi
Misalnya ada yang berpikir kemudian memasukkan dirinya atau melihat dirinya berada di atas ars misalnya atau di kursi Allah, atau memang terkadang menyebutkan dalam zikirnya bahwa jasadnya ada di langit itu, kemudian jasmaninya ada di kemudian rohaninya ada di kursi, kemudian rohnya ada di ars. Nah inilah yang paham-paham yang seperti ini yang ditangkal oleh Negruta. Demikian pula dalam hal tasawuf filsafat, dia terlalu apa namanya istilahnya seperti ini. Ada pemahaman Allah Ta'ala itu memberikan apa namanya pernyataan atau komentar-komentar yang bisa merusak akidah. Misalnya seperti ini, yang ditangkal oleh Gruta, bahwasanya kalau Allah katanya itu hidup, maka sudah pasti punya roh dan juga punya jasmani. Nah, itu dibuka dan misalnya, nah sebagaimana juga manusia hidup berarti punya roh, punya jasmani. Diterangkanlah bahwa kita manusia ini punya roh, kemudian jasmaninya ini adalah yang nampak kita ini, kemudian rohnya itu merupakan Rabbul jasad, Tuhannya jasad ini. Jadi kalau roh kita ini adalah Tuhannya jasad, maka Allah itu Rabbul Alamin, berarti Allah itu sebelum ada alam berarti hanya merupakan roh tanpa jasad. Menciptakan alam itu sebagai jasadnya. Nah, ini pemikiran-pemikiran filsafat apa namanya? Tasawuf filsafat yang seperti inilah berita yang kemudian dikategorikan sebagai golongan mujassimah yang memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Prof, saya kira itu kasih. Jadi Kerja. sebagai ilmu Ya, gimana, Bro? Halo? tasawuf sebagai ilmu pengetahuan dalam Islam ialah itu dia tentu dari hasil bacaan para ahli. Secara jujur mereka melihat bahwa tasawuf dalam Islam itu ada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Tapi waktu kita tinggal 5 menit, Bro. Tapi Katakanlah agama Nasrani. Kalau kita berbicara tentang agama Nasrani, lalu kita kembalikan kepada sumbernya, kitab Injil yang tidak tersentuh oleh pemalsuan, maka barangkali pandangan ini ada benarnya bahwa agama Nasrani dengan kitab Injil yang diturunkan kepadanya yang tidak mengalami campur tangan manusia atau pemalsuan tentu sangat relevan dengan Islam. Nah, kalau ini yang kita jadikan sebagai pandangan, maka tidak mustahil bahwa pengaruh dari Nasrani itu ada masuk dalam tasawuf karena memiliki prinsip yang sama, yaitu ingin hidup sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, seterusnya. Surat Al-Baqarah 1. Jadi kita tidak bisa a priori melihat agama Nasrani seperti yang berkembang sekarang. Karena agama Nasrani adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan didukung oleh Al-Qur'an. Yang tidak didukung adalah kitab suci yang dipalsukan. Jadi tidak mustahil kalau ada pakar yang mengatakan bahwa sumber di antara sumber dari tasawuf itu adalah dari kitab Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani. Demikian pula kalau kita mengkaji
filsafat Pitagoras, ya intinya ya, menuju kepada kehidupan suhud. Ini juga arah daripada tasawuf itu. Jadi ada di antara ajaran-ajarannya itu ya menjadi sumber ya, dalam mendukung kelahiran tasawuf sebagai satu pengetahuan. Demikian juga di dalam ajaran-ajaran agama samawi lainnya. Karena kita punya prinsip bahwa kehidupan tasawuf itu mengarahkan kehidupan manusia untuk sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita berbicara tentang agama Islam ini kan pada hakikatnya bukan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi agama Islam itu adalah agama-agama yang lain sebelumnya. Ya. Sehingga tidak mustahil bahwa ada pengaruh dari kitab suci yang kita yakinkan kebenarannya itu ya, terhadap tasawuf kemudian. Nah, yang terakhir pertanyaan saya, ya, kalau mendengar paparan tadi, saya lebih cenderung mengatakan bahwa tasawuf yang dikembangkan oleh Guru Namu tadi itu lebih terarah kepada tasawuf akhlak. Artinya bukan berarti tidak masuk di dalam tasawuf lain, tetapi lebih dominan kelihatan dalam tasawuf akhlak. Bagaimana menurut Pak Sakir terhadap ini? Itu diperkuat oleh argumentasi ya. Silakan Pak. Bisa didengar Pak Sakir? Ya, silakan Pak Musakif. Sudah bisa ditangkap? Menuju ke Halo Pak Musakif. saya teringat dengan penjelasan Syekh di Jumat bahwa ulama itu mewarisi al-anbiya itu adalah bentuk plural jama'. Bukan hanya katanya mewarisi Rasulullah, tapi mewarisi para nabi-nabi. Nah, di sanalah ulama itu pertama isi Nabi Isa alaihissalam dalam hal kerohanian. Jadi memang diakui bahwa yang paling menonjol kehidupan kerohaniannya itu adalah Halo Pak Musakif. Nabi Sulaiman misalnya mewarisi Nabi Musa dari segi kekuatannya. Lalu pindahlah kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling menonjol memang adalah akhlaknya. Ya, kalau kita merut kembali kepada tasawuf, memang yang paling ideal tasawuf dari Islam itu sebenarnya adalah tasawuf akhlaki. Kalau kita akan kembali ke dan saya kira sudah jelas bagi kita bahwa memang Rasulullah karimal akhlak. Nah, kembali tadi kepada kehidupan kerohanian, memang kita dianjurkan untuk mewarisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentu masih punya batasan. Kita masih punya kitab suci Al-Quran dan Hadis yang bisa membatasi kita bagaimana cara memberikan teori apa namanya tata cara mengikuti kehidupan kerohanian pada Nabi Isa atau Nasrani, agama Nasrani. Saya kira sekian Prof. Terima kasih. Tasawuf yang Ya. Waktunya habis Prof. Tapi halo. Halo. Halo Prof. Halo. Putus ini.
saya. Halo, Sudah jam 2.30. Prof, sudah setengah 3, Prof. Tapi Prof, sudah lewat waktunya terlalu jauh, Prof. Hampir 30 menit, Prof. Ya. Halo, halo. Baru tidak kedengaran suaranya. Suaranya, Prof. Enggak. Halo. Ya, alihkan mic ke penguji Iya. selanjutnya. Tapi waktu kita sudah habis, Prof. Tapi untuk selanjutnya kita ke penguji berikut, Ambil itu, makan kuna. Pak Dr. HM Nasir, SMPD. Ada Pak Dokter, disilakan. Halo. Ya, silakan Pak Dr. HM Nasir. Disilakan. Tidak, sudah bicara tapi mic-nya tidak Unmute, terbuka. unmute, unmute, unmute Pak Dokter. Halo? Unmute, Tidak unmute. terbuka. Au, Tidak terbuka, Pak. siapa yang bisa itu? Ay, Sudah, Naim. Selak dan mak bicara nah. Ya, Ya, oke. sudah masuk Ya. kedengaran? Ya, Ya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati promotor dan co-promotor, yang kami hormati para penguji, terkhusus kepada Promopenda yang hari ini ujian hasil. Dengan satu judul implementasi konsep tasawuf Andre Guru Abdurrahman Ambo Dalek terhadap pendidikan akhlak santri Pondok Pesantren DDI Makassar. Yang kami mau tanyakan kepada Promopendus, kira-kira bagaimana pandangan Andre Guruta tentang Ambo Dale, tentang tasawuf dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Barangkali bisa dijelaskan. Oke. Halo. Terima kasih. Ya. Pandangan penulis tentang tasawuf Andi Gruta Haji Abdurrahman Abdul Dalek dari ontologi epistemologi adalah, pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa Andi Gruta Ambo Dalek, saya pernah mewawancarai salah seorang muridnya bahwa kenapa sampai Andi Gruta Ambo Dalek itu dianggap sebagai sufi, padahal beliau punya generasi yang sama, misalnya segenerasi dengan Gruta Ismail, kemudian Gruta Baja, kemudian Gruta yang ada di Bonis apa namanya. Terus kapan mulai bahwa Andi Gruta itu adalah sebagai sufi? Nah, dijawablah bahwa pertama bahwa Tambok Dalek sebenarnya itu adalah pengamal tasawuf. Nah, ya, jadi maksudnya seperti ini. Guru Tambok Dalek kan menulis kitab, tidak ada ditulis kitab dengan judul misalnya tasawuf, seperti sekarang hakikat tasawuf dan lain sebagainya. Hanya menulis buku-bukunya, kita lihat misalnya Hijatus Sabab itu berisi adab-adab. Kemudian ada kitabnya An-Nukhbatul Mardiyah, itu juga berisi tentang akhlak dalam hadis Nabawi, berdasarkan hadis-hadis Nabawi. Kemudian kitab-kitab yang lainnya, ada kitab Yusuf Fikinya juga, beliau juga punya kitab ilmu faraid dan lain sebagainya. Banyak kitab-kitab di semua disiplin. Ilmu disiplin kitab-kitab beliau. Jadi tasawuf Andi Guruta sebenarnya berangkat dari pengamalan. Nah, dari pengamalan itulah apa yang beliau dapatkan, itulah yang kemudian ditulis di proses untuk saham yang didapat oleh Guru Tambok Dalek.
ini itu untuk dipelajari pada murid-muridnya. Saya kira untuk sementara Dok seperti itu. Oke. Kasih. Iya, silakan Pak. Yang pertanyaan berikut, salah satu hadis yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlakul karimah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak dengan hadis innama buusti liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kira-kira bagaimana pandangan Anda Guruta Ambok Dale tentang pendidikan akhlak itu sendiri, utamanya dalam dalam pembelajaran pondok pesantren DDI Mangkoso itu. Barangkali itu seperti itu, Pak Rompenda. Baik. Halo, Pak Musakir. Ya, Halo. Ke HP, Ya, silakan. kita ke HP dulu. Oh iya, silakan. Maka lima akhlak saya sebutkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pandangan di grup Samok Dalet tentu berdasarkan sunnah atau hadis Nabi, akhlak sebenarnya itu adalah merupakan pencarian yang paling tinggi atau tujuan yang paling tinggi. Dan kalau kembali tadi banyak hadis-hadis yang diungkapkan oleh Dalet ketika sulit bertanya bahwa ayu mukmin afdalu, siapa mukmin afdal? Dijawablah bahwa ahsanul khuluqa, yang paling baik. Berarti jadi akhlak yang mulia itu adalah tingkatan yang paling tinggi pencapaian. Boleh itulah juga yang mendasari misalnya Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin dengan bab tauhid, bab ibadah atau syariah, kemudian babnya tauhid, kemudian bab ketiga tasawuf, kemudian justru bab keempatnya adalah akhlak. Berarti akhlak memang itu adalah buah, itu memang yang nilai yang paling tinggi. Nah, kembali tadi kepada hadis yang paling mulia itu yang paling baik akhlak. Nah, bukan cuma satu dua hadis, banyak hadis-hadis yang terkait dengan itu. Nah, lalu hubungannya dengan tasawuf, Andi Guruta memahami sebagaimana dipahami oleh ulama yang lain juga bahwa tasawuf itu sebenarnya akhlak. Nah, tasawuf itu sebenarnya makanya ada kitab Hakikat Tasawuf dikatakan bahwa tasawuf wal akhlaq, tasawuf itu adalah akhlak yang benar semua. Maka siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka bertambah baik juga tasawufnya. Nah, sebagaimana juga dalam kitab lain, ada kitab yang dari rujukan penulis Kifayatul Alqiyah itu, di situ dikatakan at-tasawuf wal adab kullu, bahwa tasawuf itu sebenarnya adab. Siapa yang semakin tinggi adabnya, maka itu juga yang semakin tinggi rujukan bertambah dalek. Artinya bacaan yang kemudian diwariskan kepada pondok pesantren yang sampai sekarang juga kitab itu dibaca. Saya kira seperti itu. Oke. Yang terakhir, akhir-akhir ini bahwa seorang orang tua mau memasukkan anaknya di pondok pesantren, itu ada beberapa harapan-harapan, termasuk penambahan ilmu secara umum, kemudian ilmu tentang agama yang tadi itu hubungannya dengan tasawuf,
Tetapi kenyataannya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sepertinya ya mohon maaf, ada pesantren yang jauh daripada pembinaan-pembinaan akhlak itu. Ya, bahkan dengan sendirinya ya pondok apa ya pembina pesantren sendiri itu ya melakukan suatu hal-hal yang tidak sepantasnya pada santri-santri itu. Itu dari segi moral. Kemudian yang kedua, ada juga pesantren yang sifatnya adalah memperkaya, ya pembina memperkaya diri sendiri juga di situ, apakah dirinya atau kelompoknya yang tertaruhnya. Sehingga kesan masyarakat itu bahwa sesungguhnya pesantren untuk mengharapkan kita sesuatu generasi muda yang Islami itu jauh dari harapan. Kira-kira seperti bagaimana pandangan Pengopendus tentang hal ini yang banyak kejadian di sekitar kita tentang pondok pesantren itu sendiri. Ya, kasih. Baik, terima kasih, Dokter. Ya, Ya, ada suatu fakta yang saya pungkiri hal yang terjadi. Dari pandangan Pengopendus utama adalah udah jadi kaitkan dengan utama dalil. Itu ada pesan dari beliau itu mengatakan dan bahasa Bugis mengatakan bahwa ada menurut panggih dan mungkin kita artinya berhati-hatilah kalian. Jangan sampai merasa kalian bersih, suci sehingga ada arti yang bagus ini. loh. Halo, Pak Musakir? Hilang, hilang. Heng, Pak Musakir. Repot kalau begini sinyalnya, di ya komunikatif, repotkan. Ya, silakan Pak Ya, Musakir, mungkin sudah bisa masuk ini. Mungkin bisa nanti di ujian tutupnya di sini saja. Biar jadi kayak itu ini Pak Iwan ini. itu ya. Ya, saya kira cukup. Nantilah di ujian tutup lagi kita dan kita ketemu. Dengan harapan kalau bisa ujian tutupnya nanti itu jangan lagi sumpah. Kalau seperti ini kan banyak Iya, gangguan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Ibu Dr. Siti Wardah sambil menunggu Pak Musakir ini belum ada masuk ini. iya. Yang, yang mau diuji hilang. Waduh, Tunggu, bisa tunggu, tunggu. diantisipasi kalau begini. Bawa ke kampus saja ujian. Nanti di kampus siapkan Zoom ya. Efektif. Tidak pada Tidak. Zoom saja. Offline mau. Ya, seperti kemarin punya Ibu Wali. Ya. Mulai kumakui. Ini tidak suka Pak Ambo. Dia bilang memang Prof. Ambo mau ujian, suruh itu mahasiswa masuk ke kampus ujian karena sinyalnya sudah tidak stabil. Kalau orang jauh-jauh dari Luwu, dari Palopo, harus masuk ke sini. Lanjut nih.
Halo, kenapa keluar, Pak? Halo? Iya, masih jalan terus ini Zoom-nya nih. Nah, masih banyak penguji tak? Lagi 6. Lagi 4. Iya, Baru dua penguji kita lalui. iya, iya, iya. Coba cepat. Dimasukkan cepat. Ya, mudah-mudahan bisa bagus. Oh, ini Ya, oke, tidak sudah ada. bagus sinyal di sini. Ya, loh. Ya. Oke, 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 oke. Lesian Sudah ke 6 kali. pagi. Oke, oke. Ya. Eh, ya bagaimana Pak Musakir? Sudah siap? Ya, sudah siap ya. Ya. Oke, lanjut ke penguji ketiga. Keluar. Ini keluar masuk Ya. nih minum kopi. Silakan Ibu Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat sedikit, Pak Musakir, Pak Ustadz. Sehat Iya. nih. Alhamdulillah. Sinyalnya yang tidak sehat nih. Keluar masuk. Baik, yang saya hormati para Dewan Penguji hari ini, kemudian kepada moderator dan para audiens yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti seminar hasil dari Promopendus, dan terkhusus kepada Promopendus yang saya banggakan, Bapak Kiai Ustaz Musakir. Tadi sudah ada dua penguji yang memberikan saran kepada Pak Ustaz bahwa sesungguhnya untuk saya sarankan dulu Pak, untuk ke depan ini jangan seperti ini sinyalnya, ya. Kalau bisa kita offline saja kalau ujian tutup, ya. Untuk menghindari dari ketidakstabilan sinyal ini. Ya, padahal sudah. Baik. Ya, ini sudah putus-putus terus. Ya, ya. Seharusnya nilai A menjadi nilai B. Oke. Baik, karena itu sangat berpengaruh sekali Pak Ustadz. Padahal sudah Oke. cari saya bagus ya. Ya, putus-putus betul. Kemudian ini adalah persoalan tasawuf yang telah diimplementasikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Yang saya ingin perjelas di sini mendapat penjelasan dari Pak Ustadz bahwa apakah ada memang materi khusus tentang tasawuf Andre Gurta ini yang dipelajari oleh santri di sana, Pak, Oh iya. sehingga mengangkat Iya, terima ilmu kasih. ini. Ya. Iya, terima kasih. Masuk dah. Iya, macam. Dari awal berdirinya Pondok Pesantren di Mangkoso, memang itu bidang studi mata pelajaran akhlak tasawuf itu sudah ada. Makanya kemarin sebenarnya penulis hanya ingin membahas konsep tasawuf secara umum, tapi oleh kopromotor pada ujian judul atau seminar judul disarankan untuk spesifik ke tasawuf utama modale. Dan saya pikir-pikir itu memang sesuatu yang bagus, dan saya teringat bahwa memang di Mangkoso ada kelas persiapan. Semua santri yang masuk di Mangkoso itu melalui kelas persiapan yang disebut dengan Idadia itu. Idadia, apakah tamat SMP atau tamat sanawiyah. Sebelum tamat atau sanawiyah luar yang mau masuk di aliyah mesti masuk di Idadia. Di sanalah dibaca, dipelajari kitab yang namanya Hilyatus Sabab. Itu mutlak dibacakan untuk itu. Nah, itu awal. Itulah yang kemudian nanti akan dikembangkan selama pembelajarannya, apakah 6 tahun kemudian sampai tamat aliyah atau kalau tamat SMP di luar berarti 3 tahun. Setelah masuk di perguruan tinggi kembali sadik bima akhlifatil khalik. Jadi dari masuk langsung dihidangkan dihidangkan kitab yang terkait adab-adab.
yang berorientasi tasawuf. Nanti ketika sudah mahasiswa baru dia mau dikatakan sebagai tasawuf apa nih, tasawuf yang sudah tingkat tinggi maksudnya mungkin nih. Nah, ketika sudah mahasiswa. Jadi kalau pertanyaannya memang apakah ada, ya Ya, betul ada. Memang di sana di Mangkoso dipelajari terus materinya. Oke, kemudian yang kedua, tentu dalam membuat disertasi itu ada yang namanya grand theory, ya, sebagai referensi utama yang dipakai di dalam membuat disertasi. Ini kira-kira Pak Ustadz pakai grand theory atau referensi utamanya apa? Mungkin kita bisa sebutkan ada beberapa referensi utama yang berkaitan dengan tasawuf Andri Gurupta ini yang dijadikan sebagai dasar utama untuk memecahkan teori-teori yang lain. Silakan. pertama Itu tunggu, berbentuk selain ya, so, selain kitab Ande Gurupta yang dibaca di Mangkoso, memang ada kitab-kitab lain, misalnya kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu mulai dari tingkatan alia sudah dibaca yang namanya kitab Minhajul Abidin. Kemudian kitab pendapatnya adalah Ihya Ulumuddin. Kemudian pada Sanawiyah juga tingkat Sanawiyah ada kitab yang namanya Kifayatul Azkiya, itu Fihi Hidayil Asqiya ila Tariqil Auliya, itu artinya petunjuk orang-orang cerdas menurut pada jalannya para wali-wali. Itu sudah dibaca pada tingkatan Sanawiyah. Ini ke tingkatan Aliyah, kitab Al-Ghazali Minhajul Abidin, juga ada kitab Mau'izul Mukminin, sampai kepada mahasiswa ada di kitab lagi itu pembersihan jiwa. Jadi maaf Bu, memang kalau di Mangkoso banyak referensi-referensi kitab-kitab tasawuf yang dibaca di sana. Nah, malah yang paling menarik adalah kitab-kitab tauhid yang dibaca itu juga kitab tauhid yang bernuansa tasawuf. Pak, misalnya kitab tauhid karangan Ali Jum'ah. Nah, itu dalam tanda kutip Ali Jum'ah ini termasuk seorang sufi dalam istilah tarekat Sasilia itu. Berarti pelajaran tauhidnya saja sudah bernuansa tasawuf. Jadi memang materi-materi pelajaran Imam Koso itu syarat dengan materi-materi tasawuf. Terima kasih. Oke, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sesungguhnya, ya, apa sesungguhnya yang diharapkan oleh Promopendus dari disertasi ini sebagai kontribusinya, khususnya terhadap pesantren DDI Mangkuso itu, dan itulah sebagai novelty dari disertasi ini. Coba. Terima kasih. Jadi Propendus memang ingin bahwa nampak jelas memang bahwa Andai Geruta bukan hanya mewariskan suatu lembaga pendidikan yang berupa petik itu konsep ilmu dalam tanda kutip itu yang bersumber dari Rasulullah, kemudian kepada para sahabat, tabi, sampai kepada ulama, guru-guru daripada guru tamu dan ilmunya kepada murid-muridnya. Jadi keinginan apa namanya Propenus ini memang nanti kalau diberi kesempatan oleh pihak pondok akan mengembangkan semua kitab-kitab ini, sama kitab tasawufnya, kitab akhlaknya. Dari awal tadi saya sudah sampaikan rekomendasi bagaimana ini istilahnya
dibentuk dalam kurikulum yang utuh. Di kurikulum yang utuh itu ada konsepnya, kemudian ada perencanaan, kemudian ada evaluasi. Uh, Kalau memungkinkan, artinya punya uh, uh, jangka waktu evaluasi hasilnya. Malahan kalau perlu ada doktrin itu, doktrin daripada ajaran akhlak anak-anak. Dan bukan hanya sekedar penyampaian materi, tapi memang dikawal. Misalnya kalau terkait dengan akhlak makan, minum, kemudian akhlak bergaul, akhlak di rumah, itu nanti programnya dikawal oleh para pengasuh dan para pembina. Tapi sebelumnya itu tadi kurikulumnya itu harus ada semacam pengesahan dari pimpinan. Jadi betul-betul menjadi suatu konsep. Bukan hanya sekadar implementasi dari segi bahasa saja. Nah, tapi memang implementasinya itu dari segi terminologi itu. Karena itu implementasi teknologi dia harus ada program, kemudian harus ada nah, Ya, baik. Pak Ustadz, saya kira demikian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musakir gimana? Pak Musakir? Halo? ya, Cabut. Hmm. baik. Ini putus-putus terus ini Pak Musakir ini. Belum, Aduh, belum sudah stabil. Eh, cari lokasi. ya, ada Pak. Mungkin masih bisa kita Pak Prof Siri silakan Pak Prof. Mudah-mudahan bisa ditangkap Pak Musakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya minta dibuka abstrak. Pak Musakir dengar Pak Musakir? Pak Musakir? Putus lagi nih. Ya, mulai masuk. Oke, silakan Pak Musakir. Bagaimana? Bisa didengar Pak Musakir? Iya, Ya, oke, silakan iya, Prof. Bang, dengar ya. Ya, oke, silakan Prof. Ya, ablak judul disertasi. Ini saya minta mau disebutkan. Tapi Prof, kurang jelas Prof. Ya, silakan disebutkan judul disertasinya. Implementasi konsep tasawuf Andi Gupta Haji Abdurrahman Ambok Dale terhadap pendidikan akhlak santri Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru. Ya, kalau saya minta untuk dititikkan terakhirnya. Titik. Oh, iya Prof. Baik. Ya, kita lanjut sama dengan tadi, tapi ini yang abstrak. Halaman berikutnya itu. Jadi ini lagi ya mau didengar suaranya Bapak. Iya, abstraknya. Sini. Iya, kenapa Prof? Ya, Ya, anu, halaman 15 yang di bawah.
bahasa Inggris. Iya, Prof. Ya. Halaman 15 angka Romawi Pak Musakir maksudnya. Ya, yang Oh, di bawah Abstrak. itu. Iya. Abstrak bahasa Inggris. Ya, itu yang oh iya. Iya. Setakat disebutkan. Ya. Disebutkan. ya silakan dibaca Pak Musakir. Abstrak yang Berbahasa Inggris. bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Ya, silakan dibaca bahasa Inggrisnya. Ya, ya. Saya buka dulu di dari mana disertasi itu? Kayak gitu kok. Mana disertasi di sini? Hmm, di, sebenarnya saya memang hanya saya mau minta harus ada titik di terakhir, ada titiknya. oh, Ya, jadi di berikan Iya titik, Pak Pak. ya Musakir ada titik ya, abstrak titik. Ya, oke. Kita lanjut. Halaman 8. iya Ya, saya minta dibacakan apa yang ada di bagian bawah itu. di bawah halaman Sudah dapat? halaman 8 Prof. Ya, ya 8. Kemudian bagian Itu halaman 8 yang di atas Pak. Yang di bawah, di bawah. Sikap hidup hasil wawancara berpendapat Ya, bahwa sikap hidup sebagian besar ya betul. Terus, remaja-remaja kita telah lalai dalam melakukan ya, surat Tuhan, lupa Tuhan. Sehingga dalam rangka pembinaan mental untuk tetap menjadi generasi Islam yang ingat Tuhan dan serta menjalankan syariat Islam, maka remaja-remaja kita perlu diisi jiwanya dengan ajaran tasawuf. Karena ya, perbaikan lahiriah hasil dari perbaikan batiniah. ya. Ada ini yang kalau yang saya dapat ini yang di atas ini ada gangguan-gangguannya. Oh, Ya, ini nih ada kecil-kecil di atasnya. Nanti dilihat sini. ya bentuk penulisannya Pak Musakir. Ya, Hasil printnya terbayang. oh ya. Iya. Oh, berikut halaman 12. iya. Ya, Prof. Ya, yang B itu Identifikasi masalah. ya identifikasi salah. Coba disebutkan ke bawah itu. Yang Berangkat kotak dari kecil. penulis akan membuat identifikasi masalah sebagai berikut. Ya, betul. Kesenjangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dan kemajuan iman dan takwa imtak. Pendidikan akhlak dipandang sangat penting untuk mengawal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelalaian manusia terhadap esensinya, arti dan tujuan kehidupannya. Dan yang keempat, implementasi ilmu tasawuf di dalam pendidikan akhlak. Kelima, kedudukan tasawuf dalam Islam
ada maksudnya pendapat ini ada yang melihat tasawuf sebagai kedudukan tasawuf dari Islam. Kemudian titik ada melihat tasawuf sebagai ilmu yang mulia mempunyai kedudukan yang besar. Realitas Ya, saya kira real. cukup, Pak. Terima Ya, kasih, cukup. Lanjut, ya. halaman 14. 14, rumusan masalah. Yang disebutkan? Rumusan masalah Ya, bagaimana berdasarkan bagaimana konsep tasawuf Andi Kruta Abdurrahman Abu Dalek pada bina akhlak. Kemudian lanjut. strategi implementasi konsep Kruta Abdurrahman Abu Dalek terhadap pendidikan akhlak pada santri pondok pesantren dari Imam Koso. Nomor Darud ini 3 terakhir. dipanjamkan Darud dakwah. Kemudian bagaimana ragam hambatan dan solusinya implementasi konsep tasawuf Andi Kruta Haji Abdul Abdul Dalek terhadap pendidikan akhlak kepada santri pondok pesantren dari Imam Koso. Ya, cukup, Yeah. Pak. Halaman 18. Iya, Prof. 11. Tujuan dan kegunaan penelitian. Ya, betul. Tujuan penelitian merumuskan strategi menganalisa konsep tasawuf Andi Kruta Abdurrahman Abu Dalek dan akhlak. Kemudian implementasi konsep tasawuf. Sebenarnya ini tidak ada strategi langsung merumuskan dan menganalisa konsep tasawuf Andi Kruta Abdurrahman Abu Dalek pada bidang akhlak. Kemudian B, untuk implementasi konsep tasawuf Andi Kruta Abdurrahman Abu Dalek dalam pendidikan akhlak santri pondok pesantren Mangkoso. Kemudian C, tujuannya menemukan ragam hambatan dan solusinya. Implementasi konsep tasawuf Andi Kruta Abu Dalek terhadap dalam pendidikan akhlak santri pondok pesantren dari Mangkoso. Ya, lanjut. Iya, Prof. Halaman 31. Ada sedikit ini yang nomor 1, kemudian WS Al-Anfal 829. Iya, Yang Prof. disebutkan ini, ya, karena kecil sekali jadi saya tidak Ayatnya, bisa Prof. baca. Silakan, Pak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu intaqullaha yaj'al lakum furqan sayyiatikum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, Bro. Saya kira cukup. Buka halaman Iya, terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. 73. Yang saya dapat ini, Pak, 73 sampai dengan Iya, Bro. 83, jadi 73 sampai 83. Ya, ini sepertinya tidak bagus tulisannya ini. Jadi sepertinya perlu diperbaiki, Pak ini. Oh, iya, Prof. Ya, ini tidak jelas, banyak yang tidak bagus. Oh, iya, Bro. Sudah diganti perinya di situ, Pak. Ya, Dari yes, sini Prof. ada 73 Iya, sampai, iya, baik, Prof. ya, berikut halaman 87.
Ada dua baris di Antara- sini, jaraknya kurang bagus, Pak. Ya, jadi mungkin ini karena ada apa Oh namanya, iya, ya, jadi kurang bagus karena tidak lagi dempet. satu Saya kira bisa dibente, yang penting ada titiknya. iya gerak. Ya, ya, diperbaiki Pak ya. Iya, Ada nanti di sini bisa dibaca. iya. Siap. Berikut 98. Ya, dipilih apakah nomor satunya atau nomor duanya. Jadi saya hanya minta satu. Tapi bagus juga kalau nomor duanya. Hanya keluar lagi, Prof. Hai, pergi lagi minum kopi Pak Musakir. Aduh, keluar lagi Pak Musakir ini. Kayaknya kalau itu tuh gambarnya mungkin mana ya? Halo Pak Musakir? Eh, Belum muncul. belum ada sih ini. Saya lagi sedikit sekali. Ya, ini sudah mulai muncul Pak. Mudah-mudahan bagus. Halo Pak Musakir, sudah bisa? Masih unmute. Ah, muncul tapi unmute. Halo Pak Musakir? Iya, Ya, silakan. Ya, ya. mana tuh bayinya? Halaman 98. Ya, silakan Pak Musakir, Oke, halaman oke. 98. Halaman 98. Apakah nomor satu atau nomor dua Iya, di 98 nomor 1 pendidikan agama Islam. ya silakan. Pendidikan agama Islam 91. Lanjut. A, B, Iya. C, D, E. Silakan. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan keimanan kepada Allah sampai dalam keadaan lebih permantap terhadap berperilaku terpuji husnudzani, taubat dan raja, dan meninggalkan perilaku tercela seperti israf, ta'sir dan fitnah. Memahami sumber hukum dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dari Islam. Memahami ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Nomor 2, pendidikan kewarganegaraan. Sudah Pak, sudah. Memahami Sudah. hakikat bangsa Bisa hanya dan negara. dititikkan saja ini di titik Ya. terakhir. Oh iya. Ya. Lanjut sedikit lagi. Halaman 114. 114 nomor 7. Iya, iya baik, Ya. Prof. 17 bahasa asing. Bahasa asing, bahasa program pilihan, mendengarkan, memahami budaya bahasa asing, titik, program asing, mendengarkan, berbicara, iya, mendengarkan, memahami Ya. huruf hijaiyah dan makna lisan, iya, iya, Prof. Ya, kalau begitu kita lanjut.
halaman 118. Struktur dan Ya, betul. muatan kurikulum. Ya, Begitu, Ibu. Iya. Struktur dan kurikulum. Eh, terus, ya, struktur dan muatan kurikulum. Iya. ya. Cukup, lanjut. Udah. Kita lanjut. 134. Iya. Iya. Kalender pendidikan. Sila ini yang nomor 12. Nomor Alokasi 12. waktu 134. Nomor 12. 134. Muatan pendidikan peserta Ya, didik. lanjut. Mutasi peserta. Kemudian mutasi masuk, mutasi keluar. Iya. Ya, oke. Kita lanjut. Sedikit lagi. Halaman 141. Iya. Ya, ada yang saya minta disebutkan ini. Al-Baqarah ayat Ya, betul. 152 yang berbunyi Fadkuruni askurukum washkuruli wala takfuruni. Lanjut sedikit di bawahnya. Eh, Terjemahnya. terjemah. Ya, betul. Ya, Ingatlah, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu ingkar kepada aku. ini makul ya. Nikmatku. Ya, lanjut. Sedikit sekali lagi. Halaman 159. Sudah dapat? Iya. 109. Ada di tengah itu dalam arti bahwa upaya dan seterusnya ke bawah sampai yang di bawah ini yang apa namanya ditemukan yang di bawah ini. Tapi dimulai dari atas itu dalam arti Iya. bahwa upaya. Silakan. Iya. Dalam arti bahwa Ya, di sini adalah bahwa sudah mana itu berarti? Dalam arti bahwa upaya yang dilakukan oleh ada atau langsung saja yang di bawah. Itu deh. Rama. ada sedikit perbedaan Prof halaman karena saya sudah kemarin revisi ini sedikit berubah halaman dengan yang dipegang Pak Prof. Maaf, Prof. Oh iya. Nanti dilihat juga di sini. Berikut 162. 90 162. 2. 162 ya. Iya. Ada yang 3 dari 3 dari atas itu Bukan di sini. ada tertulis, silakan disebutkan itu. Itu mana halaman berapa ini? Halaman bab 5 nih. Halaman bab 5. Ini. Halaman 162. Ya. 162. Yang di bawah saja ini yang
4 baris. Iya, tunggu saya pindah ke laptop dulu. 162 yang Ya, ada kalimat metode yang digunakan guru tak? Ya langsung saja metode yang digunakan. melalui metode sorongan. Sorongan, ahli guru tak memberikan penjelasan kepada santri terhadap apa yang tadi dibacanya. Ya, Hal ini dilakukan oleh ahli guru tak setiap selesai seluruh santri membaca sekian. Maka ahli guru tak akan menjelaskan di hadapan santri tentang maksud dan kandungan yang terdapat pada kitab yang dibaca. jadi kita lanjut Ini dibaca 176. bersambungan sehingga santri tidak Cukup 176 Pak. Sedikit lagi. 176 Pak Musakir. Yang ditulisan ini akhlak terhadap guru dan seterusnya. Ya, akhlak terhadap guru Pak Musakir. Akhlak Pernyataan terhadap dari guru merupakan derajat guru sama derajatnya dengan orang tua. Jika orang tua telah melahirkan kita ke bumi, sebaliknya guru adalah orang yang mengangkat kita ke langit. Demikian yang hendak ingin disampaikan oleh ahli guru tak, sehingga sangat detail memberikan petunjuk tata krama terhadap guru. Iya, oke. Ya, Halaman 191. Ada nomor 2. 191. Ya, 91. Kemudian ini saja nomor 2. Strategi. Ya. Strategi implementasi konsep tasawuf ahli Ya, guru tak betul. terhadap pernikahan Allah pada santri pondok pesantren Darul Dakwah di Salman Koso. Ya, jadi perlu ada titiknya Pak ya. Ya, ya bro. Yang terakhir. Bab terakhir. Penutup. Jadi yang saya lihat ini A. Kemudian simpulan. Kalau saya sebaiknya ada titiknya. Supaya lebih bagus. Ada Ya, titiknya. Ya. Nah, demikian juga yang berikutnya itu 226. Yang B-nya juga begitu. Ada titiknya. Ya, implikasi. Ya, implikasi. Berikutnya lagi ada C itu. Rekomendasi. Ya. Ya. Saya kira sudah selesai. Dan bagus semua ini yang di belakang. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Prof. Ya. Selanjutnya kita ke penguji kelima sekaligus kopromotor 1, Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI. Dr. Halik, silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para partisipan dan teristimewa, Bapak Promopendos. Waktu sudah sangat mepet. Saya langsung saja. Tadi dari sekian masukan-masukan yang sangat berharga dari para dewan penguji, ada hal beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa perlu disusun secara baik komposisi di dalam disertasi ini, karena ini sifatnya kajian pemikiran ya, kajian pemikiran dan juga bersifat riset di lapangan. Maka tadi mulai dari penguji pertama sampai terakhir
Saya menyampaikan di bab 2 itu tadi disinggung misalnya kajian tasawuf secara komprehensif ya di situ dikaji dan pendidikan akhlak. Tadi di uji pertama ada Pak Prof tentang asal usul tasawuf, pengertian secara bahasa dan secara epistemologi, kemudian substansi tasawuf dan seterusnya. Dan kajian tentang pendidikan akhlak itu disimpan di bab 2. Kemudian selanjutnya adalah bab 4. Jadi saya lihat di bab 4 ini hanya profil tentang pondok pesantren Mangkosok yang dibahas. Saya membuka-buka, belum ada kajian lengkap tentang profil Andre Guruta. Jadi Iya, betul. kajian-kajian tentang pemikiran itu ya harus lengkap profil Andre Guruta. Dan itu bisa di bab 4. Sebelum kita bahas tentang profil pondok pesantren, maka kita bahas dulu profil tentang Andre Guruta. Nah, profil di situ ada di dalamnya riwayat hidup, termasuk perjalanan pendidikannya oleh beliau, kemudian ada karya-karya yang dilahirkan, karya-karya yang dilahirkan, kemudian pemikiran beliau. Jadi ada karya-karya tadi yang banyak disebutkan dari beberapa kitab yang ditulis oleh beliau, kemudian pemikirannya beliau, terutama dalam konteks tasawuf. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah tentu kontribusi ya. Kontribusi dan sumbangsi pemikiran beliau terhadap konteks pendidikan Islam di masyarakat itu sendiri. Jadi ada 4 komponen utama: riwayat hidup, perjalanan intelektualitas beliau, Andre Guruta, kemudian karya-karya yang dihasilkan, kemudian pemikirannya. Yang keempat adalah kontribusi atau sumbangsi pemikiran kepada kehidupan sosial. Jadi itu perlu dimasukkan di dalam bab 4-nya. Yang saya lihat ini belum tersusun secara ini, memang ada yang disebut tapi perlu disatukan. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan ini masalah pembahasan. Hasil penelitian di bab 5 itu ada hasilnya dan ada pembahasan. Pembahasan ini perlu dipertajam. Ya, di sini akan kita sampaikan tentang temuan kita di dalam penelitian ini. Apa temuannya? Jadi yang pertama itu ya tentu kita akan berbicara tentang bagaimana konsep tasawuf Andre Guruta ya. Konsep tasawuf Andre Guruta tadi disinggung mulai dari aspek syariahnya, torikahnya, hakikahnya, dan ma'rifahnya. Jadi itu dikemukakan konsep yang bersifat akhlak ya, atau terapannya. Gitu ya. Kemudian bagaimana implementasinya di dalam konteks ibadah dan akhlak ya. Jadi misalnya ya kalau tadi disinggung filsafat tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki ya. Jadi tasawuf falsafi Ibnu Arabi tidak usah di ini. Nanti yang mengarah kepada akhlakinya bagaimana implementasi tasawuf dari Andre Guruta itu bisa di ini. Tapi yang mengarah kepada konteks pendidikan akhlaknya. Gitu. Karena ini kita akan menghubungkan dengan fakta realitas yang ada di pondok pesantren Mangkoso itu sendiri. Kemudian bagaimana para azatid ya yang ada di pondok pesantren Mangkoso itu menurunkan konsep tasawuf dari Andre Guruta kepada para santri. Bagaimana caranya itu? Apakah ada melalui dengan khusus untuk pengajian dan ada yang sifatnya pembiasaan, ada keteladanan dan seterusnya, ada tirakah tertentu, itu kira-kira seperti apa ya? Itu bisa dimuat dalam konteks pembahasan. Dan terakhir adalah bagaimana implikasinya kepada akhlak santri itu sendiri. Jadi ini perlu saya kira dipertajam di dalam sub pembahasan di bab 5 itu, dan itulah saya kira bisa menjadi satu temuan penelitian dalam disertasi ini. Rupanya Pak Musakir keluar lagi. Ya. Oh ya, kembali lagi ya.
Saya kira Ya, karena sudah azan seperti itu Pak Ustaz, nanti kita diskusi lebih lanjut dan selamat kepada Pak Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar sampai ke ujian tutup dan promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Musakir, saya ini rupanya yang terakhir masih siapa ini Pak Musakir? Sedikit ya, saya mau sampaikan beberapa hal ini sebagai apa eh, kopromotor 2. Saya belum menemukan di tulisannya Pak Musakir ini yang namanya berpikir apa tasawuf itu. Saya pikir oh seorang itu akan memulai pemikirannya itu ada dasar, ya, ada dasar. Kalau kenapa tiba-tiba beliau ini kok kayak berpikirnya seperti ini? Jadi mungkin ada latar belakang yang bisa dijelaskan oleh Pak Musyakir sehingga beliau mengambil satu konsep filsafat apa konsep tasawuf yang seperti yang diperankan oleh beliau di DI itu sendiri. Ya, bisa ditangkap Pak? Maksudnya Ande Gruta? Iya, Andre Guruta. Kan yang kita teliti Andre Guruta. Iya. Iya, satu ya. Yang kedua, jadi nanti dasar berpikir beliau untuk menerapkan satu ini biasa ada daya tarik tersendiri ya. Misalnya dipengaruhi oleh pemikirannya siapa, kok tiba-tiba tertarik dengan itu, ataukah kemudian itu muncul secara sendiri dalam diri beliau sebagai seorang kiai, seorang Andri Guruta yang memang tingkat pendekatannya kepada Allah itu sudah luar biasa ya. Kalau kita mendengar-dengar cerita-cerita ya cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang dekat beliau yang sampai kemudian mungkin turun temurun cerita sampai kepada kita kan banyak hal-hal yang kemudian dilakukan beliau dalam kehidupan itu yang menurut nalar kita eh, di luar ya di luar dari nalar kita untuk bisa menangkap atau bisa menerima pandangan-pandangan itu ya itu. Yang berikutnya karena saya membaca dalam tulisannya Pak Musakir ini konsep akhlak yang kemudian diterapkan itu ada tiga, akhlak kepada Allah, pada manusia dan kepada alam semesta. Ya kan? Tiga konsep ini yang harus kemudian terjabarkan ketika disampaikan kepada santri. Nah, di sini saya belum melihat sejauh mana santri itu dalam memahami atau mengamalkan lah tiga tiga konsep penerapan akhlak tasawufnya Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ampodala itu. Di tulisan ini belum nampak dengan jelas tentang konsep-konsep itu. Jadi peran-peran yang kemudian ketika sampai kepada santri, santri memaknai atau menjabarkannya misalnya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam semesta, sejauh mana santri itu kemudian memahami dan eh, mengamalkan. Yang berikut Pak Musyakir dan itu mungkin bisa dimasukkan apakah di bab 5 atau tadi saya lanjutkan disampaikan ke Dr. Halik bisa di bab 4 dasar pemikiran beliau ya atau di bab 5 bisa ketika hasil penelitian karena hasil penelitian itu kan itu yang harus dipertajam tadi terkait dengan konsep tasawuf ya dasar berpikir beliau dalam mengembangkan tasawufnya. Kemudian yang berikut, saya dalam tulisan-tulisan ini ada beberapa yang saya lihat model menulis ya. Mungkin ini kesenangan Pak Musakir. Jadi memberikan argumentasi dulu, baru kemudian didukung oleh pernyataan orang. Memberikan argumentasi, memberikan statement, pandangan-pandangan, lalu kemudian setelah itu, misalnya kita lihat di halaman 141, ada pandangan yang kemudian diuraikan mulai dari halaman depan ini tentang misalnya pandangan ontologis dan seterusnya. Kemudian eh, menyebutkan dengan ayat satu persatu dan di situ itu berdasarkan hal tersebut salah seorang responden memberikan penjelasan terkaitnya. Jadi memberikan sebuah ilustrasi dulu, baru kemudian menyampaikan siapa. Kalau dalam sebuah penelitian kan kita harus mencari data dulu, baru memberikan respon. Ini merespon dulu, baru menguatkan. Jadi biasanya membuat pernyataan. Jadi Pak Ustaz Musakir membuat pernyataan dulu tentang filsafat apa tasawufnya Pak Kiai Mbodale, lalu kemudian ada yang menguatkan hasil wawancara, ya kan hasil wawancara. Atau ini mungkin karakter Pak Musakir dalam menulis sesuatu, menyampaikan ilustrasi lalu kemudian ini. Tapi kalau saya yang namanya penelitian kan hasil wawancaranya dulu, baru kemudian itu yang kita redaksikan, kita jelaskan dengan sedetailnya ke jauh mana kita memahami, ya.
Itu kemudian, karena waktu kita sudah ini, eh, saya pikir itu ya Pak Musakir, berbincang tadi tentang nilai kebaharuan yang menjadi tantangan kita ya memang Pak Musakir harus berani memberikan satu perbedaan sudut pandang. Misalnya kalau Pak Prof. Rahman Geteng memberikan satu masukan, coba baca misalnya tulisannya Prof. Hamka dalam Tasawuf Modern misalnya. Nah, kira-kira antara Prof. Hamka sendiri dengan Pak Andre Guruta itu dalam pandangan tasawufnya perbedaannya di mana, ya kan? Nah, perbedaannya di mana? Misalnya dengan Al-Ghazali misalnya, kira-kira dengan Guruta perbedaannya di mana? Nah, kalau dia muncul perbedaan, maka sesungguhnya itu menjadi satu novelty tersendiri menurut saya ya. Eh, ada yang membedakan dari orang lain, berarti itulah nilai eh, temuan yang berbeda, itulah temuannya yang membedakannya, ya kan? Jadi perbedaan itu menjadi temuan tersendiri bagi kita dalam eh, menulis sesuatu. Jadi ketika ada perbedaan antara satu dan kita menemukan itu, berarti itu perbedaan itulah yang kemudian menjadi temuan bagi kita. Saya pikir begitu, Pak Ustaz. Selamat ya. Eh, Insya Allah kita tunggu, jangan lama-lama Pak Ustaz. Kalau bisa 1 minggu ke depan sudah bisa maju untuk ini apa? Pak Dokter Halik siap nih sini, ya. Oh gitu ya Pak Dokter Halik. Lebih cepat lebih baik ya. Oh, lebih cepat lebih baik. Jadi bisa paling lambat lah. Sekarang tanggal 15, pekan ke depan berarti tanggal 22. Sudah tutup ya. Kita tunggu di Ya. situ Pak Musakir. Nah ini tinggal mau dipoles dulu beberapa. Insya Allah 1 minggu ini manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kata Pak Dokter Halik, dilupakan dulu urusan yang lain. Baik, kita tutup azan seminar kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa menyertai dan kepada Pak Promovendus, Ustaz Musakir, kita doakan supaya tetap semangat dan insya Allah akan sampai di akhirnya sebelum berakhir waktunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.